Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah yang pertama kalinya tetap senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, berkahnya dan segala hal yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk mengaji, untuk sama-sama mentadabbur ayat Allah agar senantiasa kita bisa melaksanakan, menambah ketaatan kita hanya kepada Allah. Untuk itu maka jangan pernah bosan untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang banyak memberikan kita pelajaran-pelajaran baik kehidupan kita sebagai anggota masyarakat, kehidupan kita, bahkan sampai kehidupan pribadi-pribadi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kita dengan sedemikian sempurnanya. Bahkan Allah pun melegitimasi dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam hari ini kita akan mencoba mengangkat tema pengajian kita, yaitu kebersamaan juang atau kesamaan juang menumbuhkan kebersamaan. Artinya apa? Ketika perjuangan kita sama, seharusnya itu menumbuhkan kebersamaan. Selama perjuangan kita sama, perjuangan kita untuk menegakkan syariat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, maka seharusnya itu menjadi sebuah alasan kita untuk bersama. Bukan justru kebersamaan perjuangan kita membuat perpecahan, itu tidak kita inginkan. Seharusnya kesamaan juang, kesamaan tujuan perjuangan justru harusnya menumbuhkan kebersamaan di antara kita. Yang perlu kita ketahui bersama adalah berjuang di jalan Allah itu membutuhkan kebersamaan. Perjuangan untuk menjayakan Islam itu membutuhkan kebersamaan. Artinya apa? Hendaknya, seyogianya kita harus menumbuhkan semangat persaudaraan, tidak hanya sekedar bekerja sama. Perjuangan itu membutuhkan persaudaraan, karena persaudaraan itu adalah sebuah keniscayaan dalam Islam. Dalam firman Allah pun disampaikan, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah bersaudara. Maka kesamaan atau kebersamaan di dalam perjuangan itu haruslah menumbuhkan persaudaraan, tidak hanya sekedar kerjasama. Terlalu kecil, terlalu sempit kalau kita hanya bekerja sama dalam perjuangan. Karena apa? Kalau kerjasama itu banyak hal yang akan membuat dia menjadi porak-poranda. Kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Tapi kalau sudah perjuangan menumbuhkan persaudaraan, tidak ada salah seorang pun di antara kita yang akan rela meninggalkan saudara kita. Maka perjuangan itu harusnya menumbuhkan persaudaraan, bukan kerjasama semata. Kemudian yang selanjutnya dalam perjuangan itu adalah cara yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa sosial. Karena dalam perjuangan dibutuhkan kerjasama, dan itu menumbuhkan rasa sosial. Kebersamaan ketika di medan tempur, kebersamaan ketika mempersiapkan tempur, kebersamaan ketika mempersiapkan kekuatan untuk bertempur, bahkan kebersamaan dalam segala halnya. Maka jiwa sosial akan bangkit. Tidak mungkin kita akan menikmati kesenangan sendiri sedangkan teman-teman pejuang yang lain tidak mendapatkan kesenangan itu.
Maka rata-rata para pejuang itu jiwa sosialnya tinggi. Karena apa? Karena kalau jiwa sosial tidak tumbuh, maka yang muncul adalah sifat egoisme, sifat mau menang sendiri. Sedangkan dalam perjuangan, dalam jihad, dalam menjayakan Islam, tidak dikenal rasa egoisme. Karena semua posisi, semua peran itu penting dalam perjuangan. Penting dalam perjuangan. Tidak ada hal yang harus menumbuhkan. Sebagaimana sebuah bangunan. Kalau kita coba lihat bangunan rumah kita. Bangunan rumah kita tersusun dari hal-hal yang berbeda. Tidak ada yang menonjol. Ada semen, ada batu, ada pasir, ada besi bahkan. Tidak ada satupun yang menonjol. Kalau menonjol salah satunya, maka tentu bangunan itu tidak akan menjadi indah, tidak akan menjadi serasi. Begitu juga perjuangan, tidak ada yang menonjol. Semua peran dalam perjuangan itu diperlukan. Ya kan? Tidak serta-merta seorang komandan dalam perjuangan atau pemimpin dalam perjuangan mendapatkan posisi yang penting, tidak. Ya kan? Semua posisi dalam perjuangan itu penting. Maka jangan pernah merasa egoisme tertinggi atau merasa kita yang paling penting dalam perjuangan. Kemudian poinnya selanjutnya adalah hargai perbedaan karakter. Karena masing-masing kita ini karakternya berbeda. Maka dalam perjuangan saling hargai karakter masing-masing. Karena dengan menghargai karakter masing-masing itu menumbuhkan kerendahan hati. Bukan mentang-mentang karakter saya begini, tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui dalam perjuangan. Maka coba lihat Quran surat 29 ayat 69. Sering sekali kita bahas ayat ini. Tapi kadang-kadang ada di antara kita yang luput melihat itu. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat terakhir. Ya. Ayat 69. Orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama kami dengan segala penderitaan, niscaya akan kami bukakan jalan-jalan keluar dari kesulitan mereka. Sungguh Allah selalu berserta orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dengan baik. Coba lihat narasi yang dibuat oleh Allah. Dalam ayatnya Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin." Ada satu kalimat yang sangat luar biasa di sini. Wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau yang sebelum-sebelumnya sering kita bahas bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah dengan segala penderitaan, niscaya akan kami bukakan jalan-jalan keluar dari kesulitan mereka. Sering kita bahas. Sering para asatid membahasnya, tapi ada yang kadang-kadang terlupakan, terlewatkan dalam kalimat itu. Apa dia? Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah selalu beserta mereka yang memperjuangkan agama Allah dengan baik. Ini kayak yang kadang-kadang luput. Dalam perjuangan harus baik. Ya kan? Dalam pelaksanaan ibadah harus baik. Apalagi dalam perjuangan. Karena Allah beserta orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dengan baik. Ini yang kadang-kadang menjadi kegagalan dalam perjuangan. Ada kita ingin mengamalkan sunnah, mengamalkan kewajiban, mengamalkan syariat, tapi tidak dengan cara yang baik. Ingat ayat ini. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah beserta mereka yang perjuangkan agama Allah dengan baik. Maka ini kadang-kadang menjadi asbab kenapa kok perjuangan kita yang sangat agung meninggikan kalimat Allah bahwa Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang boleh melebihi ketinggian Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kok nggak berhasil? Jangan-jangan di sini problemnya. Ya kan? Orang tidak melihat kebaikan para penyeru-penyeru agama Allah, bahkan orang tidak melihat kebaikan dari misi yang kita bawa. Maka sebagai sebuah renungan misalnya, ya kan? Sesungguhnya Rasulullah SAW itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Maka seharusnya kita berpikir ibadah-ibadah yang kita lakukan, sunnah-sunnah yang kita lakukan harusnya menghasilkan akhlak yang baik. Tapi banyak di antara kita mengklaim sunnah, melaksanakan sunnah, tapi tidak mempertontonkan akhlak yang baik. Kontradiksi dengan ayat ini. Ingat, ya kan? Wa innallaha lama'al muhsinin. Karena apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah sama dengan yang kita sampaikan hari ini. Quran yang diajarkan oleh Rasulullah sama dengan Quran hari ini. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sama dengan Islam yang kita dapatkan hari ini. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Ini kadang-kadang nggak terpikir dalam otak kita. Kita yang tidak bisa memperjuangkan Islam ini dengan baik, atau bahkan kita sebagai dai-dai tidak memiliki akhlak-akhlak yang baik dalam memperjuangkan agama Allah. Ya kan? Kadang-kadang seperti ini. Coba lihat. Ya kan? Selalu kita agungkan, selalu kita gaungkan bahwa Rasulullah adalah panutan kita, tapi kita tidak pernah bagaimana cara Rasulullah menjabarkan Islam sehingga Islam bisa diterima dalam setiap kalangannya. Bagaimana para sahabatnya sampai berani mengorbankan nyawanya demi perjuangan Islam. Tapi hari ini kita lihat siapa yang berani berkorban untuk Islam. Padahal jelas di sini orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama kami dengan segala penderitaan, kata Allah, lanah diannahum subulana. Ini saya akan kami buatkan jalan-jalan keluar dari kesulitan mereka itu. Tapi kita lupakan yang terakhir ini, kalimat yang terakhir yang menjadi pamungkas dari ayat ini. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah selalu beserta mereka yang memperjuangkan agama Allah dengan baik. Jangan-jangan yang kita pertontonkan adalah sikap kita yang kurang baik sehingga orang tidak tertarik untuk belajar Islam. Jangan-jangan perjuangan yang kita pertontonkan, yang selalu kita gaungkan, orang tidak melihat keindahan dalam itu. Karena problemnya ada di kita. Itu sebagai mukaddimahnya. Maka coba kita telisik satu demi satu tentang problem tersebut. Yang pertama, membangun persaudaraan di atas konsep persatuan bahkan lebih dari sekedar kerjasama. Ini poin pertama kita, tapi unsur-unsurnya kita bahas. Unsur-unsurnya yang pertama, bagaimana bisa menciptakan persaudaraan itu. Bagaimana bisa kita mencapai konsep persaudaraan yang dimaksudkan, bahwa konsep persaudaraan dalam perjuangan itu di atas konsep persatuan. Yang pertama yang bisa dibangun itu kan kerjasama. Setelah kerjasama baru persatuan. Nah, di atas persatuan baru persaudaraan. Maka konsep yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sampai di Madinah adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Itu dia. Karena itu kekuatan yang maha hebat. Bagaimana cara mencapainya? Yang pertama, satukan hati. Ya kan? Satukan hati kita. Ya. Bagaimana cara menyatukan hati itu? Tadi cari kesamaan, juang. Cari kesamaan perjuangan. Kalau Anda cari persamaan hobi, boleh juga. Ketika Anda cari persamaan tentang mitra kerja, boleh juga. Tapi nanti di ujungnya satu kesamaan yang paling penting adalah kesamaan perjuangan. Karena apa? Di dalam perjuangan tidak mengenal harus kasta ini. Kalau dalam Hindu itu ada kasta-kasta. Kasta ini yang bertugas untuk berjuang. Enggak, dalam Islam tidak. Siapapun boleh ikut andil dalam perjuangan Islam. Siapapun. Apapun profesinya. Karena surga itu diperuntukkan oleh seluruh kaum muslimin. Tapi ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang pokok, ada hal-hal yang menjadi keistimewaan bagi orang-orang yang benar-benar mencari surga. Maka ada orang yang mencapai surga tidak perlu melalui Shiratal Mustaqim.
Ada orang yang mencapai surga dengan terlebih dahulu mampir di neraka, ya kan? Nah itu ada poin-poinnya. Maka dalam perjuangan yang perlu kita lakukan adalah satukan hati kita. Karena apa? Kalau hati-hati kita tidak bersatu, maka kita akan berguguran di tengah pengajian. Kemarin kita sampaikan dalam pengajian sebelum-sebelumnya, pejuang yang bertahan adalah pejuang yang selesai dengan masalahnya. Pejuang yang bisa terus berjuang itu adalah para pejuang yang selesai dengan masalah-masalah pribadinya. Kalau masih dia berkutat dengan masalah pribadinya, susah. Selesaikan dulu, selesaikan. Urusan-urusan kemaksiatan itu selesaikan. Urusan-urusan yang akan menggagalkan perjuangan, selesaikan. Itu dia. Karena apa? Kita kenal dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini terkenal sekali hadisnya. Ya kan? Perumpamaan kaum muslim dalam saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menolong di antara mereka seperti perumpamaan satu tubuh. Indah banget Rasulullah, ya kan? Membuat sebuah perumpamaan seperti satu tubuh. Tatkala salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan pula dengan demam dan tidak bisa tidur misalnya. Itu namanya kesatuan. Nah, kalau hari ini kita belum bisa merasakan hal tersebut, sebagaimana ketika tangan kita sakit, tangan kiri kita sakit, maka tangan kanan yang mengambil obat, mulut yang merintih, mulut yang berdoa, lisan yang berdoa, ya kan? Dan semuanya merasakan sakit. Itulah wujud dari kesatuan hati. Itulah maka dibutuhkan persaudaraan. Nah ini, misalnya sekarang Allah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Ada bencana di mana-mana. Ada pembantaian di mana-mana. Ya, pernah nggak kita berkorban untuk saudara kita? Walau hanya sekedar mendoakan mereka. Itu namanya kesatuan. Suriah, Palestina, India yang baru-baru ini. Apa yang kita lakukan untuk mereka? Apakah kita merasa baik-baik saja ketika saudara kita yang lain menderita? Berarti kita belum kesatuan hati dalam perjuangan. Padahal hadisnya mengatakan, ya kan, bagaikan satu tubuh. Satu tubuh yang luka, maka tubuh yang lain memberikan respon, ya kan? Respon sesuai kebutuhannya, ya kan? Kaki merespon dengan membawa tubuh ini berjalan ke tempat puskesmas terdekat atau terdekat. Tangan merespon dengan semampunya. Harusnya kita seperti itu, ya kan? Ketika Muslim India merintih ketika mereka dibandai, apa yang kita mampu? Semampu kita. Kita baru bisa hanya aksi kemarin. Alhamdulillah ada hujah kita di hadapan Allah nanti. Katanya kalian satu tubuh. Katanya kalian kesatuan jiwa. Apa yang kalian lakukan? Karena apa? Setiap kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh Allah kepada kita itu mengandung sebuah pelajaran, pembuktian. Ya kan? Anda yang mengaku Muslim, apa tanggapan Anda terhadap saudara Anda? Anda yang mengaku Muslim, melihat kezaliman, apa yang Anda lakukan? Anda yang mengaku Muslim, ya gitu. Jadi semua itu adalah pelajaran. Bahkan corona yang hari ini begitu menghantui seluruh dunia, itu pelajaran yang diturunkan kepada kita. Pelajaran kelas tinggi. Pelajaran yang sangat luar biasa. Karena kita mendengar, kita tonton di media massa, sampai segala hal yang merupakan ujian bagi kita, membuat kita lalai dengan ibadah. Banyak sekarang ini kan, tidak perlu membolehkan Jumatan dan segala macam. Masya Allah, ya. Masya Allah, itu. Nah sekarang bagaimana? Nah itu dia. Konsep yang pertama adalah untuk membangun kebersamaan untuk persaudaraan tersebut adalah satukan hati. Bagaimana caranya? Ini pompa terus, ya. Silaturahim, saling ketemu, tanyakan kabar, ya kan? Tanyakan kabar, ya kan? Saling bertukar kabar, ya kan? Saling peduli dengan kondisi, itu penting. Ya kan?
Lebih-lebih sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, tahadu, salinglah memberi hadiah karena akan menimbulkan kecintaan. Tahadu, saling beri hadiah. Nah, hadiah yang paling indah itu adalah doa. Saling mendoakan. Apa beratnya di saat kita menyatakan setiap telepon misalnya, "Paman, bagaimana kondisi? Barakallahu fiik." Senang. Daripada kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bermakna, anfaedah, ya kan? Ngapain di situ? Ya kan? Banyak janda di situ. Lebih katakan, bagaimana kabarmu saudara? Semoga kamu dalam lindungan Allah. Ketika ada yang mengeluh, saharallah, semoga kamu dimudahkan oleh Allah. Ya, enak banget ya. Ketika tidak bisa membantu dengan materi, doakan ya. Kerding ngeluh nggak ada kambing, semoga dimudahkan. Nah, asik banget deh kan. Cuma kita kadang-kadang yang waktu susah. Ya, kan? Pak Abdul Rahman baru datang dari Jakarta misalnya kan. Gimana kabar Jakarta? Masya Allah, sabar ya. Kan asik dengarnya. Masya Allah, gitu ya. Itu poin pertama adalah satukan hati. Caranya menyatukan hati ya tadi. Ya kan? Coba lihat para sahabat, Masya Allah para sahabat itu kalau kita mau kulik-kulik para sahabat, setiap pertemuan dengan mereka selalu mendatangkan kebahagiaan sehingga mereka rindu untuk bertemu. Nah, ini yang menjadi muhasabah kita. Ketika kita tidak rindu bertemu dengan saudara kita, ada masalah itu. Ada masalah. Ya, kan? Harusnya tangan jangan ketemu dengan. Makanya jadwal pengajian ini sangat kita tunggu-tunggu. Kenapa? Sebagai bentuk kerinduan kita untuk bertemu. Ya, kan? Ini sebuah pertemuan yang harus Anda rindu. Itu dia. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, ini laptopnya agak macet-macet ya. Yang kedua, memupuk sikap sosial. Dalam hadis Rasulullah katakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hati di hari kiamat nanti. Barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Itu ya. Memupuk sikap sosial. Agar apa? Sifat egoisme terbuang. Kalau kita nggak biasa menolong, pasti kita menganggap diri kita yang paling susah. Coba berikan. Karena kalimat poin yang terakhir coba Anda lihat. Ya kan? Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Ya kan? Pertolongan Allah itu ada ketika Anda menolong saudara Anda. Ya kan? Jangan berat, saling tolong, ya kan? Saling memberi. Itu jiwa sosial tuh, ya kan? Pupuk jiwa sosial. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan indahnya dalam Islam itu kita tidak tuntut untuk selalu memberikan yang banyak, tidak. Apapun itu. Bahkan Allah luar biasa ya. Dalam hadis Rasulullah katakan, barang siapa yang membangun masjid sebesar rumah burung pun akan dibangunkan. Luar biasa. Pernah ya kita seperti itu? Jangan kita terus yang minta ditolong. Selalu merasa saya yang paling susah di dunia ini. Ayo tolong saya. Ayo donasi ya terus. Ya. Kapan pernah berpikir untuk memberikan donasi? Itu jiwa sosial. Nah, seorang pejuang itu rasa sosialnya paling tinggi. Kenapa? Karena dia membantu jiwa. Ya kan? Maka kalau antum bertemu dengan seorang pejuang jalan Allah, muliakan dia. Ya kan? Karena dia sudah memberikan pertolongan yang sangat luar biasa. Karena dia menolong jiwa.
membela kehormatan kaum muslimin. Itu jiwa sosial yang sangat hebat. Jangan mau dikibulin sama orang-orang sekarang. Dia anggap para mujahid, para pejuang adalah orang-orang yang kejam. Justru para mujahid adalah orang yang paling lembut hatinya. Bukti kelembutan hatinya apa? Dia nggak rela saudaranya ditindas, itu lembut hatinya. Kita yang keras hatinya. Tuduh orang, ya kan? Anda yang tidak mau menolong orang lain, itu yang keras hatinya. Ya kan? Dan para pejuang sudah membuktikan bahwa hati mereka lembut. Kenapa? Mereka lepaskan kebahagiaan, kenikmatan di rumahnya karena dia nggak tahan melihat saudaranya dibantai. Lembut hatinya, nangis mereka. Ya kan? Dia korbankan semuanya untuk menolong saudaranya yang lain. Maka itu, makanya kenapa kita tekankan selalu hadir dalam event-event kemanusiaan. Ya. Selalu hadir. Merasa rugilah ketika kalian bisa hadir dalam event-event kemanusiaan itu. Ya. Karena sikap sosial, memupuk sikap sosial, menumbuhkan jiwa sosial itu membuang rasa egoisme. Ya kan? Maka dalam hadis yang lain Rasulullah katakan itu apa dia? Ya kan? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kamu, ya kan? Lihat orang yang berada di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu. Bahwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Karena hal tersebut akan membuat kamu bisa mensyukuri nikmat Allah kepada kamu. Kalau kita lihat orang di atas kita, yang ada apa? Mengutuk diri. Ya Allah, Tuhan kejam. Ya. Tapi kalau kita lihat orang yang berada di bawah kita, Masya Allah, kita akan bersyukur. Itu kata Rasulullah. Ya. Ketika Anda susah, jangan lihat orang di atas. Ya. Lihat di bawah, masih ada saudara saya yang kelaparan. Ketika Anda punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor. Tapi lihat orang yang belum punya sepeda, kan asik ya. Alhamdulillah saya baru punya sepeda, yang lain belum punya. Ketika Anda punya motor pun begitu. Alhamdulillah saya punya motor. Nah, seperti itu. Ya, pupuk jiwa sosial kita, pupuk. Saling memberi. Ya kan? Harus peka dengan kelemahan saudara-saudara yang lain, harus peka. Bahkan yang jomblo-jomblo carikan dia istri gitu ya. Biar itu juga jiwa sosial. Itu dia. Poin yang ketiga, menghargai perbedaan karakter. Ingat, kita ini tidak satu karakter. Ada yang temperamen, ada yang lembut, ada yang penampan, ya kan? Ada macam-macam. Makanya para ulama membuat sebuah amsal bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Karena apa? Ketika perbedaan itu bisa bersatu, dia akan menciptakan kekokohan. Ya kayak bangunan ini deh, tembok tuh. Kalau Anda dirikan dia dari bata aja, ya kan, kelihatannya kokoh, tapi didorong aja jatuh. Ketika Anda membuat bangunan dari besi aja yang kita anggap itu kuat, besi itu, ketika tidak ada kawat yang mengikatnya, apa bisa kuat? Tidak bisa. Batu tidak akan bisa. Maka perbedaan-perbedaan itu yang membuat keindahan. Dan kita ini memang diciptakan berbeda. Buktinya apa? Baju kita aja nggak ada yang sama. Ya kan? Baju yang nggak ada yang sama. Bahkan bunga yang kita kenal indah, kalau hanya satu warna aja nggak indah tuh. Ya kan? Maka kita harus menghargai perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan itu harusnya membuat perjuangan itu menjadi lengkap. Itu dong. Ada yang jago ketapen, ada yang jago memanah, ada yang jago menunggang kuda. Nah itu. Karena apa? Rendah hati merupakan akhlak terpuji. Itu hadis Rasulullah. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rendah hati merupakan akhlak terpuji, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun pandangan manusia. Dengan sikap rendah hati, harkat dan martabat seseorang tidak akan menurun. Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi kekayaan seseorang.
Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiada seseorang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Itu dia. Nah, kita meminta maaf itu bukan hal yang buruk, ya kan? Bahkan itu menjadi mulia. Hargai perbedaan karakter. Karena kalau untuk mencari persamaan ya susah. Keras sama keras gitu kan nggak bisa. Keras harus ada yang lembut. Maka itulah kenapa jihad ini ditopang oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Itu dia. Maka dalam berjuang harus menurunkan ego, ya kan? Yang dibangun adalah sikap sosial. Kemudian yang dikedepankan adalah kerendahan hati kita. Antum kalau sudah ketemu sama pejuang-pejuang yang betul-betul pejuang, ya kan, berebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan pernah saya cerita itu ada dari Maghrib itu Maroko, gitu. Dia tunggu kita habis makan. Kirain mau ngapain? Ngambil piring kita untuk cicingin. Masya Allah, berebut. Karena apa? Mereka ingin mendapatkan kemuliaan, memperbanyak bekal segala macam untuk itu. Ya. Karena kita semua akan bertemu dengan Allah. Bekal apa yang kita bawa? Maka jangan takut dengan corona dan segala macamnya. Ya. Karena malaikat Israel, ya, malaikat maut, ya kan? Malaikat maut itu sudah punya daftar nama. Gitu. Dia nggak peduli corona, nggak peduli apapun, ya kan? Kalau sudah ajalannya ya mati lah gitu. Ya, gitu dia. Jadi narasi-narasi yang seperti itu. Maka sekarang tugas kita adalah memberikan edukasi bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian. Yang perlu dipersiapkan adalah mati enak, ya kan? Bagaimana cara mati enak dalam Islam? Apalagi dalam memperjuangkan Islam. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, membentuk sikap rela berkorban agar muncul kontribusi. Coba buka Quran surah Al-Anfal ayat 72. Kalau kita sudah buka ayat, bengong ya. Ini buka ayat aja deh. Al-Anfal surat yang ke-8. Ayat kedua. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإذ استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka untuk membela Islam dan menolong serta membela Nabi dan kaum muhajirin, mereka itu satu dengan lainnya bersahabat. Orang-orang yang beriman tetapi tidak mau berhijrah, maka kalian sedikit pun bukanlah sahabat bagi mereka sampai mereka mau berhijrah. Wahai kaum mukmin, jika mereka minta pertolongan kepada kalian dalam membela agama, kalian wajib memberikan pertolongan kepada mereka. Akan tetapi, kalian tidak boleh menolong kaum mukmin untuk menghadapi kaum yang mempunyai perjanjian damai dengan kalian. Dan Allah Maha mengetahui semua yang kalian lakukan. Lihat, banyak sekali poin-poin yang Allah berikan dalam ayat ini. Yang pertama, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka guna membela Islam dan menolong serta membela Nabi dan kaum muhajirin, mereka itu satu dengan lainnya bersahabat. Ya. Mereka satu dengan lainnya bersahabat. Artinya apa? Tidak mungkin orang yang bermusuhan akan bersatu dalam perjuangan. Ya, kan?
yang bisa melakukan pembelaan atau kita bisa duduk dengan mereka ketika kita bersahabat. Ya kan? Kemudian poin yang selanjutnya adalah orang-orang yang beriman tapi tidak mau berhijrah, maka kalian sedikit pun bukanlah sahabat bagi mereka sampai mereka mau berhijrah. Yang harus kita ketahui, hijrah itu dalam pengertian umum adalah berpindah dari yang buruk kepada yang baik. Itu dalam kalimat yang umum. Artinya ketika mereka beriman, ya kan? Mereka beriman tapi tidak mau memperjuangkan sesuatu yang baik, ya kan? Tidak mau meninggalkan tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik, maka itu bukan sahabat kita. Jadi, karena dalam ayat yang lain dikatakan nggak sama orang-orang yang berjihad dengan orang-orang yang duduk, nggak sama. Itu poin-poinnya yang perlu Anda ketahui. Maka semua pondasi itu dibangun dari persahabatan. Itu ya. Maka orang yang bisa, golongan yang paling bisa rela berkorban adalah golongan para pejuang. Nah, kalau kita masih malas-malas berkorban ya, ngorbanin waktu malas, ya kan, ngorbanin tenaga malas dan segala macamnya malas, maka koreksi diri kita. Ya, maka ini 4 poin yang betul-betul harus betul-betul kita pegang, bahwa berjuang di jalan Allah membutuhkan kebersamaan, ya kan? Kebersamaan. Yang kedua, bangun persaudaraan. Tidak hanya kerjasama, ya kan? Persaudaraan. Karena kalau orang kafir dia tidak mengenal persaudaraan, yang dia kenal adalah hanya kerjasama. Selama itu menguntungkan, mereka akan terus bekerja sama. Tapi kalau tidak menguntungkan, ya sudah. Berbeda dengan orang Islam. Persaudaraan. Bahkan gambaran persaudaraan ditunjukkan oleh orang Ansar. Saking dia ingin menampakkan rasa persaudaraannya, istrinya pun ingin dia bagi, hartanya dia bagi. Tapi orang Muhajirin punya kewibawaan, tidak serta-merta langsung mari. Nah, tunjukkan saya pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Nah, gitu. Nah, itu yang harus kita betul-betul tahu. Kemudian memupuk jiwa sosial. Jiwa sosial ditumbuhkan di sekeliling kita, ya kan? Harus kita pupuk. Karena apa? Karena dengan jiwa sosial itu akan hilang egoisme. Nah, dalam perjuangan kalau Anda egois, mati semuanya. Dalam perjuangan itu selalu mengedepankan sosial. Temannya sakit, tinggalin aja, nggak begitu. Ya kan? Makanya kalau dalam perjuangan itu, ya kan, misalnya kita naik gunung misalnya, pelajaran yang paling penting adalah yang pasukan yang paling depan adalah pasukan yang lemah. Kenapa? Pelajarannya apa di situ? Yang lemah agar tahu diri, ya kan? Yang belakang juga bisa bersahabat, kan gitu. Semangat dia, ya, gitu. Kemudian hargai perbedaan karakter. Karena kita memang dilahirkan dengan kondisi berbeda. Nggak ada yang sama di dunia. Semuanya berbeda. Bahkan orang yang kembar identik pun ada bedanya. Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian siap berkontribusi dalam perjuangan. Ya, wujudkan sikap rela berkorban. Itu poin-poin yang harus dimiliki oleh para pejuang. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan malam hari ini. Poinnya adalah kesamaan jiwa juang, kesamaan perjuangan itu harusnya menumbuhkan kebersamaan. Jangan sampai kesamaan juang justru membuat kita saling jauh. Berarti nggak sama perjuangan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.